Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari peternakan Kalimiring Farm, ya tepatnya desa atau Pekon Kalimiring, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada kesempatan ini saya mau sedikit berbagi cerita atau pengalaman ya tentang beternak domba dan kambing. Pada awalnya saya memulai beternak dengan memelihara 3 ekor kambing ya. 3 ekor kambing pun itu dulu masih penggemukan kalau nggak salah ya. Penggemukan dimulai dengan calon pejantan 3 ekor. Nah, waktu itu kita masih nyari pakannya karena tempat saya kan pakan itu masih melimpah di kebun-kebun, di jalan, di pinggir-pinggir sungai itu masih melimpah. Seiring berjalannya waktu, populasi itu bertambah karena kan waktu itu dari 3 ekor nambah kalau nggak salah jadi 5 terus jadi 15. Itu masih pakan itu kita masih nyari. Masih nyari. Cuman lama kelamaan saya rasa kok rada kewalahan nyari pakan ini. Walaupun gratis tapi kewalahan. Karena namanya pakannya nyari. Lambat laun itu masih 15 itu kebanyakan masih sebagian itu masih breeding ya, masih indukan-indukan. Lambat laun kita mulai merambah ke dunia fattening atau penggemukan. Penggemukan jadi kita beli bahan-bahan jantan masih umuran lepas sapi, kita besarkan 3 bulan 4 bulan kita jual. Pada waktu itu kita mulai dengan ya masih kambing ya. Pengemukannya masih kambing. Kita masih menggunakan pakan ramban. Terus ditambah kita juga nambah pakan dari pabrikan ya, limbah pabrik seperti onggo. Terus ada silase daun singkong, ditambah dengan konsentrat. Itu berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun kita masih penggemukan kambing. Dan untuk masuk tahun berikutnya kita merambah lagi ke penggemukan domba. Jadi ada domba, ada kambing. Nah di sini domba kan cenderung lebih gampang dari segi perawatan. Kalau orang bilang dikasih pakan apa adanya aja habis pokoknya pakan. Ya. Waktu itu penggemukan domba sampai kambing itu pernah sampai populasi 100 ya kalau nggak salah. Nah, berjalan beberapa tahun. Nah ini kita menemui apa ya kendala sih bukan, karena ini sudah memang perubahan iklim dalam usaha. Bahan-bahan untuk kita gemukkan itu udah mulai susah ya. Itu di tahun 2016 kalau nggak salah itu. Itu udah mulai susah itu. 2016 itu bahan pengembangan itu udah susah. Waktu 2015 itu kita nyari bahan 25 ekor, telepon 1 minggu datang. Gampang. Tapi setelah masuk tahun 2016 sampai ke sini udah mulai payah. Ya ada dapat tapi harganya udah lumayan lah. Jadi margin keuntungannya udah menipis-menipis. Nah, itu kan kita sering sharing-sharing ke rekan-rekan peternak yang lain. Gimana ceritanya kok bisa gini kan gitu. Ya akhirnya dari sharing-sharing ke teman-teman yang lain, ya ngasih masukan, ya nggak ada jalan lain. Ya kita juga harus ikut bangun pabrik cempenya. Breeding itu tadi. Kalau kita nggak bangun pabriknya, ya gimana kita mau punya bahannya kan gitu. Nah, kelebihannya kalau kita punya pabrik kan kita punya kendali. Kendali dari bahan baku. Kita bisa mengolah jenis domba atau kambing yang kita ingin besarkan. Nah, dari situ kita udah mulai pelan-pelan merambah ke yang tadinya 70% penggemukan, sekarang kita balik 70% breeding, 30% penggemukan. 70%. Itu udah masuk tahun 2018. 2018 kita masuk ke breeding, mayoritas breeding. Ya. Nah, setelah masuk breeding, kalau breeding itu ya pasti ada kendala. Intinya persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan seperti ya terutama pakan. Karena kos paling tinggi namanya breeding sebuah usaha peternakan itu pasti di pakan. Karena itu kosnya 70%. 70% pakan. Nah, waktu itu kita masih memakai pakan buatan ya, seperti tong-tong ini. Pakai silase daun singkong, tepung jagung, kita pakai onggo, pakai konsentrat, full 100% untuk penggemukan ya. Breeding. Itu berapa persen yang beli, Kang? Itu yang beli itu udah bisa dikatakan wah 70% itu. 70% yang beli. Iya, 70% itu yang beli. Itu sampai berapa tahun, Kang? Breeding itu berjalan kurang lebih 2 tahun itu. 2 tahun. Iya. Terus untuk hitung-hitungan Kang dengan 70% pakan beli? 70% bahan pakan beli kalau kita untuk
campur penggemukan sama breeding, kalau kita nggak punya bibit yang bagus, ya gitu ketemunya ya balik modal. Nah, cuman kalau kita punya bibit yang bagus ya ada sisa walaupun dikit. Nah, tapi kan seiring berjalan waktu kan kita juga sering ya silaturahmi, menggali wawasan yang lebih lagi gimana caranya supaya breeding ini lebih menguntungkan. Itu dari tahun 2018 itu sampai awal breeding jenis kambing ataupun domba apa kan? Itu kambing itu udah masuk ke kambing itu rata-rata yang pertama sih kambing ya. Kambing itu rata-rata kambing crossbur. Sudah Ya. masuk crossbur. Ya, masih crossbur. Itu juga masih ya pejantannya juga masih crossbur. Sama-sama cross. Jadi belum punya keturunan yang masih seri F itu belum punya. Nah, dari situ kita juga mengikuti teman-teman yang sudah maju bahwa mereka menyarankan untuk nanam bang pakan. Ya, bang pakan. Jadi dari tahun 2000 berapa itu ya? Kurang lebih 2021 lah. 2021 mulai merintis nanam bang pakan. Ya sebenarnya kalau kita lahan ada cuman kan isinya bukan bang pakan ya, masih tanaman pertanian seperti coklat, pisang segala macam itu kan. Sering berjalannya waktu, kita mulai untuk memberanikan diri ya mengubah dari yang tadinya lahan pertanian, hortikultura, kita ubah ke 100% bang pakan. Ya ada, tetap ada kayak pisang ada, nggak kita buang. Dari situ ternyata sekarang ini udah mulai kelihatan hasil dari nanam bang pakan. Karena kan dari hitung-hitungan 70% cost dari pakan itu kita bisa turunin sampai paling cuma 40%. Jadi cost sebuah breeding itu paling 40%. Nah itu tadi. Jadi sekarang ini ya alhamdulillah kita udah punya bang pakan kurang lebih 1 hektar kali ya. 1 hektar itu berikut pakcong, ada kalau tanaman legumnya itu atau ramban-rambanan seperti indigo vera, daun singkong karet, ada kaliandra merah, ada daun gamal. Nah, jadi sekarang ini cost dari breeding saya ada pakan tambahan sedikit seperti konsentrat. Itu juga nggak seberapa karena untuk pendorong aja supaya lebih bagus lagi. Penguat lah Kang ya. Iya, pakan penguat itu juga cuman dikit yang seharusnya pun standar per induk itu 2 on, itu sekarang saya cuma kasih 1 on. Karena dari pakan ramban itu udah bisa dikatakan udah cukup lah. Jadi pakan penguat itu cuma pakai separuhnya dari anjuran seharusnya. Ini lahan yang sampean tanamin hijauan ini lahan sendiri apa sebagian sewa Kang? Yang 70% punya sendiri, yang 30% sewa. Ya, 70% punya sendiri. Untuk 1 hektar ini untuk ngasih makan domba kambing berapa ekor Kang? Untuk indukan? Kalau indukan 1 hektar itu bisa ngasih makan, kalau full ya, full pakcong itu bisa ngasih makan 100 induk. Kalau full pakcong tapi ya, cuman kita butuh namanya legum. Nah, legum itu tadi. Jadi 1 hektar itu kita bagi. Jadi 1/4 itu untuk pakcong, yang lainnya itu kita tanam ramban-rambanan. Gitu.